memuji menyembahnya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan datang. Saya undang kita semua ke waktu ini. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, kau sungguh
Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkaulah Allah yang menjadi pembela kami Tuhan Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sembah, yang sudah menyelamatkan kami sehingga kami boleh ada sampai pada pagi ini. Kami kuat, kami masih sehat, kami masih cinta Tuhan. Itu karena kemurahan-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, pagi ini hari terakhir kami ada di 5G Resort ini. Kami ingin memuliakan Tuhan. Kami ingin Tuhan ada satu penutupan yang bahagia di dalam retret kami. Kalau kami datang, mungkin masih ada perbedaan. Nanti kalau kami pulang, perbedaan itu sudah mengerucut. Kami boleh menjadi sehati, sepikir, sejiwa, setujuan dalam satu kasih, kasih Kristus, kasih yang tiada batas itu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah pada pagi ini Tuhan. Urapilah Bapak Ari, Bapak Alton, dan juga Cindy yang akan memimpin puji-pujian. Berkati tim singer, pemain musik, sound system yang digunakan, multimedia, semua alat yang kami gunakan untuk beribadah. Allah kuduskan supaya semua diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami berbahagia ketika kami masuk dalam hadirat-Mu. Ada ketenangan dalam jiwa kami. Kami tahu ada kelepasan yang Tuhan sedang kerjakan. Kami yang terikat oleh sakit hati, kami yang terikat oleh kebencian, kami yang terikat oleh dosa-dosa yang lama, di dalam nama Yesus Kristus dilepaskan Tuhan. Kami percaya selama kami retret ada banyak pembekalan firman Tuhan yang boleh kami ingat, yang kami boleh simpan dalam hati kami, yang boleh kami renungkan itu terus-menerus dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Pendeta Theo yang sebentar akan mengunci semua yang sudah kami dapatkan selama retret ini dengan firman Tuhan. Urapi beliau dengan urapan yang dari surga. Kuasai beliau dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasai beliau dengan kuasa hikmat marifat yang daripada Tuhan. Juga Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang sudah berkumpul pada pagi ini. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Ini hari terakhir kita ada di sini, ya. Nanti jam 12 atau mungkin jam 12 lebih kita akan makan dan kita tinggalkan tempat ini. Tadi pagi ketika berdoa yang Tuhan taruh dalam hati saya, kalau pulang kita sudah lulus. Cuma di sini yang kencang. Yang di sini nggak yakin lulus apa enggak ya? Sekali lagi, kalau pulang Anda sudah yakin Anda lulus? Yes. Yang belum lulus tuh bagaimana? Yang masih nyimpan akan pahitnya. Kita udah ditembak nih oleh firman Tuhan dan merdor atas bawah kiri kanan semua. Udah kena nih sama firman Tuhan dari hari pertama, kedua, nanti tembak lagi aja Pak. Gak apa-apa. Sebab kalau cuma digitir aja kadang-kadang nggak nyantol Pak. Tapi kalau ditembak, wow, kayak hari kita ditembak saya aja kaki begini ya, luar biasa. Jadi ketika kita pulang kita tinggalkan yang nggak baik, kita bawa pulang yang baik berkat dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan berkati sesuatu kepada Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh
Dari apa itu? Angkatan. Angkatan udara. Enggak kekurangan. Ada 3 malah. Dan yang lebih hebatnya, hamba Tuhan enggak kekurangan juga. Banyak. Kalau 3 hari butuh 2 hamba Tuhan ya. Ini hamba Tuhan, ini kita bisa sebulan setengah hari ya. Tapi hari ini bukan hari ini aja kita bersuka. Ada batak-bataknya juga. Ketularan dia rupanya. Bukan hari ini saja. Tapi kita percaya hari besok, walaupun kita nggak tahu ada apa, tantangan seperti apa, orang bilang dunia tidak baik-baik saja. Tapi karena Yesus hidup, kita bisa hadapi. Yesus hidup dan bangkit. Kita tidak takut hari esok. Kita Allah Yesus.
Kita petikkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapa? Yesus Tuhan. Sekali lagi. Yesus Tuhan. Bagi yang mau melompat boleh. Nggak ada yang takut lagi hari esok. Haleluya. Tarik nafas bentar. Kita mau diam dulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan inilah yang menjadi jalan hidup kita, yang menjadi berita bagi hidup kita. Kita percaya kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna kalau kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkali-kali kita terjatuh, Tuhan pasti tolong kita. Haleluya. Karena apa? Karena Yesus setia. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, amin Tuhan. Meskipun dunia bagiku, tetap memilih dan percaya dan mengucap. Meskipun doaku tak terjawab,
Haleluya, haleluya. Shalom semua Bapak Ibu, saudaraku, ya, adik-adikku, anak-anak muda, para remaja, ya, para teenager. Haleluya. Saya sengaja mengambil tempat di bawah supaya saya bisa sedikit lihat materi yang ditayangkan, ya. Memang ada ketergantungan soal itu, ya. Jadi saya harap semua yang di belakang bisa lihat saya, amin. Kalau nggak bisa lihat saya, lihat Yesus saja. Ya, kita mau ingat apa yang disampaikan oleh Pak Janus kemarin, ya. Coba sapa dulu yang di sebelahnya, shalom, salim. Kasih tahu nggak ada kamu kurang aji gitu, ya, kurang apa? Iya. Nah, yang duduk sama pasangannya, saya lagi nyoba, soalnya saya biasa panggil mama, mam, gitu, ya, papa, gitu. Makasih diajar sama orang yang lebih muda, saudara. Cuma belum fasih banget, jadi suka lupa, ya. Jadi kita mau ingat lagi yang datang sama pasangannya, coba sayang, apa kabarnya hari ini, ya, apa perasaan hari ini. Baik, sebelum saya sampaikan renungan ini, pertama-tama saya sampaikan terima kasih untuk keramah tamahan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, anggota Pergab Sekinah, saudara. Wow. Terima kasih untuk ketuanya Ibu Nila, ya. Saudara, saya merasa disambut begitu rupa, ya. Bukan karena saya hamba Tuhan, bukan hanya karena saya hamba Tuhan atau pembicaranya, saudaraku. Tapi kalau saudara diemin saya akan jadi orang hilang di tengah banyak orang ini, saudara. Jadi tepuk tangan buat saudara semua. Nah, sedikit merangkum apa yang kita sudah dengar dari sejak malam pertama, ya. Bagaimana kita praktek 5S, ya, dengan apa? Starting pointnya selalu bertobat, saudara, ya. Dan kita belajar tentang sikap hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Teladannya adalah Kristus, karena Kristus adalah pribadi yang tidak atau sama sekali tidak mementingkan dirinya sendiri, bahkan dia menganggap kita lebih utama dari dirinya sendiri. Yang setuju katakan amin. Lalu masuk sesi kedua tentang komunikasi dalam keluarga, tentang teori generasi dengan berbagai macam perbedaan. Nah, Pak Janus terima kasih banyak menekankan pentingnya hadirat Kristus, pentingnya membangun atmosfer ilahi. Dan saya merasakan atmosfer ilahi ada bersama-sama dengan kita dari sejak beberapa hari yang lalu. Ya, beri tepuk tangan bagi Yesus dan kita. Ya, atmosfer ilahi yang memungkinkan komunikasi itu bisa terbangun dengan penuh keterbukaan, empati, ada kebersamaan atau kesamaan, prinsip, nilai dan sebagainya, kemudian juga sikap positif. Dan tadi malam, saudara, Pak Janus kembali memberkati kita dengan 5 cara memelihara kasih persaudaraan. Pada poin kelima, saudara, beliau menekankan tentang Kristus sebagai pusat daripada hidup kita. Kalau kita berpusat kepada Dia, kasih kita satu dengan yang lain juga akan semakin dipererat. Karena sebetulnya lewat kayu salib, Dia sudah mempersatukan kita. Tidak ada lagi yang jauh, tidak ada yang dekat. Semua kita menjadi satu komunitas baru, satu masyarakat baru di dalam Yesus Kristus. Nah, dari 3 sesi ini, saudara mengemuka Kristus, mengemuka hadiratnya. Ya, saudara, pagi hari ini di dalam saya berdoa, saudara, saya juga merasa saya itu sama istri sedang bergumul menentukan tema dari Camp Pasutri Jemaat, ya, yang kami akan adakan kalau Tuhan kehendaki bulan depan. Temanya apa? Sementara berdoa tadi pagi, saya suka cita sekali sebab saya menemukan temanya.
temanya adalah hadirat Kristus dalam pernikahan. Amin. Saya rasa tema bagus sekali. Jadi memang semua kita membutuhkan hadiratnya. Haleluya. Dalam pernikahan, di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam persekutuan kita semua. Katakan haleluya. Itu sebabnya hari ini, saudara, saya coba pikirkan apa ya untuk mengunci gathering kita ini, family gathering, ya. Nah, temanya adalah hadirat Kristus di waktu-waktu bersama keluarga. Saudara, tidak ada satupun waktu sebetulnya di mana kita terpisah dengan Kristus. Bahkan tidak ada aktivitas apapun yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Karena semua apa saja yang kita lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Artinya saudara, bagi orang percaya tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara yang rohani sama yang rohana. Semua yang kita lakukan karena kita lakukan seperti untuk Tuhan, semua bernilai rohani. Haleluya. Apa saja. Nah, saudara, waktu-waktu bersama di dalam keluarga itu apa saja misalnya? Oh, boleh. Ya, apa saja? Yang pertama, ya pasti bermain bersama, belajar bersama, apalagi bekerja atau bekerja bakti bersama, kemudian tamasya bersama, ya membaca Alkitab dan berdoa bersama dalam ibadah keluarga. Kemudian, nah ini saudara. Jadi gathering kita akan kita kunci pada bagian ini. Kita kunci di meja makan. Beritahu sebenarnya dikunci di meja makan. Maksudnya, ya kita mau belajar tentang waktu bersama dalam keluarga yang sangat indah, yaitu makan bersama. Jadi sekali lagi beritahu sebelahnya, kita kunci di meja makan. Haleluya. Jadi kalau Ibu Nila bilang, wah yang keras-keras, ternyata ini kelihatannya lembut banget ini. Karena bicara soal makan. Tapi ternyata soal makan ini, mari kita perhatikan, kita juga perlu pertobatan ini. Soal makan bersama, soal makannya perlu bertobat. Apalagi juga soal makan bersama, saudara ya. Banyak orang udah tahu kalau kolesterolnya bakal naik kalau makan ini, tapi tetap aja sikat saja. Nah, itu butuh bertobat. Makan bersama keluarga itu ternyata juga butuh pertobatan, saudara. Haleluya. Ya. Perhatikan, salah satu ciri khas dari aktivitas pelayanan Yesus bersama murid-muridnya serta orang-orang yang dilayaninya ternyata adalah apa? Katakan bersama saya. Makan. Yang keras dong saudara. Makan bersama, saudaraku. Ya, baik itu dilakukan dengan murid-muridnya, ya murid-muridnya sendiri atau bersama orang lain. Terutama itu yang membuat syok orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat adalah makan bersama orang-orang yang berdosa. Yesus banyak dikomplain, saudaraku. Bahkan dianggap gelojoh, dianggap tukang makan karena sebentar makan di sini, sebentar makan di sini. Kalau nggak ada orang undang dia makan, dia undang dirinya sendiri, saudara. Caranya gimana? Dia berkata kepada Sakeus, Sakeus, turunlah, sebab aku hari ini harus menumpang di rumahmu. Dan saudara tahu ketika menumpang di rumah Sakeus, apa yang dikerjakan?
Yang keras dong saudara. Lebih keras lagi. Jadi Yesus suka makan. Gak ada yang bilang amin ya. Nah ternyata memang ada begitu banyak faedah makan bersama saudaraku. Yang pertama, karena waktu saya singkat, sarana bagi terjadinya persekutuan yang erat satu sama lain. Saudara. Yesus memberikan satu kiasan bagaimana dia mau bersekutu dengan kita. Dengan berkata, ya dengar, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar suaraku dan membuka pintu, dia akan masuk, aku akan masuk, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia dengan aku. Jadi makan itu punya nilai persekutuan yang luar biasa. Katakan amin. Sarana untuk membangkitkan rasa syukur dan rasa diterima. Saudara, kalau keluarga sedang konflik, suami istri konflik, orang tua dengan anak, biasanya akibatnya itu di meja makan. Ya apa ya? Biasanya makan bareng, ini makan sendiri. Yang paling parah memang gak punya kebiasaan makan bareng. Saya mau tanya, berapa banyak di antara bapak ibu yang punya kebiasaan untuk makan bersama, saudaraku? Entah seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu sekali. Tapi ada waktu khusus, betul-betul. Ini tidak bisa diganggu gugat, harus bersama-sama makan di rumah. Boleh angkat tangan? Tuh, banyak saudara yang angkat tangan. Ini benar. Ini waktu bersama yang harus dipulihkan dalam hidup kita. Amin. Nah, secara psikologis, saudara, makan bersama itu membuka dan mendekatkan hati setiap anggota keluarga. Dan itu merupakan satu saudara, momen untuk bisa sehati, sepikir, sejiwa, setujuan dalam satu kasih. Kenapa? Karena hati ini terbuka. Makanya deal-deal, usaha-usaha yang besar itu biasanya terjadi di mana? Di meja makan. Katakan haleluya. Nah, saudara, Tuhan Yesus memakainya sebagai sarana. Perhatikan, sarannya begitu penting. Untuk apa? Untuk menyatakan, bukan sekedar memberitakan atau mengajari tentang firman, saudara, tapi untuk menyatakan siapa dirinya. Wah, ketika saya membaca merenungkan ini luar biasa. Sebagai contoh, mari kita lihat sekarang, ya. Dalam Matius 9 ayat 10 sampai 12. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, siapa Matius? Pemungut cukai yang dia telah panggil untuk mengikut dia. Kemudian selanjutnya datanglah banyak pemungut cukai, karena yang diajak makan itu pemungut cukai, teman-temannya juga. Ini penginjilan yang luar biasa. Ya. Amin. Teman-temannya. Kebanyakan kita ini ketemu dengan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus karena diajak sama teman kita. Karena hubungan kita dengan seseorang yang mengajak kita untuk hadirlah di kebaktian, di mana di KKR, lalu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Selanjutnya ayat 11. Yuk saudara baca dengan suara keras bersama saya. 2, 3. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara, sikap agamawi itu nggak bisa terima, saudara. Bagaimana Yesus yang dianggap suci oleh mereka kok makan bersama-sama dengan orang berdosa? Tapi disinilah Yesus menyatakan siapa dia. Amin. Ya. Bukan lewat KKR,
bukan lewat kakak yang besar, tapi lewat peristiwa makan bersama. Ya. Amin. Dia menyatakan siapa dirinya. Kemudian Yesus yang mendengarnya berkata begini. Kita baca bersama-sama 2, 3. Bukan orang sehat yang memerlukan kami, tetapi Coba Pak Janus saja suara begini. Bersama-sama mulai dari Yesus mendengarnya 2, 3. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tapi tetapi orang sakit. Haleluya. Kita sebelahnya, kita ini mantan orang sakit semua. Untung ada tabib kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Siapa yang sudah disembuhkan artinya diselamatkan lewat kelahiran baru, boleh angkat tangan. Beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Kalau saudara baca Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi namanya Simon. Disitulah Yesus kemudian dihampiri seorang wanita yang dikenal kurang baik reputasinya. Lalu di dalam dialog itu Yesus berkata kepada perempuan itu karena sudah menunjukkan kasih yang begitu rupa. Hai perempuan, dosamu sudah diampuni. Simon itu berpikir siapa dia sehingga merasa berhak untuk mengampuni. Artinya di sini Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah. Amin. Haleluya. Pada momen apa sekarang? Pada momen makan bersama. Tapi jangan ini nih, habis pulang ini terus makan terus saudara ya. Makan. Ini makan di rumah, beritahu sebelahnya makan di rumah, bukan di restoran. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di situ Yesus juga menyatakan dirinya ketika orang-orang komplain, Yesus kenapa menumpang di rumah orang berdosa? Sakyus justru bangkit berdiri dan mengatakan, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang kuperas, kembalikan 4 kali lipat. Wah, Yesus berkata, sesungguhnya keselamatan telah datang pada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, terhisap sebagai anak Abraham. Karena iman. Wah, pada waktu makan bersama, katakan haleluya. Nah, saudara, pada waktu Yesus mau memulihkan Petrus, momennya itu juga dekat-dekat di situ. Ya, kemarin sudah disinggung sama Pak Janus. Ya, Yohanes 21 ayat 15. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Ya Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Hati Petrus siap untuk menerima bagian yang Tuhan rancang untuk dia dipulihkan kepada panggilannya. Amin. Untuk menggembalakan domba-domba. Dan Yesus create begitu rupa. Dia yang bakar ikannya, dia bakar roti. Aduh, rendah hati banget Yesus. Ajak makan dulu. Nah, komunikasi, kita punya teori generasi itu ya. Itu kalau kita mau pikirin, ya kebiasaannya begini, cirinya begini, itu bagi opa-oma itu agak susah. Ya. Betul apa betul? Bagi anak-anak Gen Z juga dia nggak peduli kayak apa gayanya opa-oma. Tapi bagaimana bisa nyambung? Saya percaya ketika ada komunikasi, ada hadirat Allah. Amin. Hadirat Allah di mana? Ketika makan bersama. Sesudah sarapan baru Yesus
ngobrol sama Petrus. Dia menanyakan hal yang sangat substansi sekali untuk kelangsungan dari panggilannya. Katakan amin. Nah, saudara, ternyata kebiasaan makan bersama ini dibawa terus sampai sesudah pencurahan Roh Kudus, saudaraku. Murid-murid dipenuhi Roh Kudus, Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Lalu saudara, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dalam berdoa, lalu ada kesatuan dan seterusnya. Saudaraku, ternyata makan bersama jadi agenda yang penting juga. Mari kita lihat Kisah pasal 2 ayat 47 bersama-sama. 2-3 kita baca. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kalau diterusin, dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan bilangan orang, bukan pindahan gereja, Pak. Dengan jumlah bilangan orang yang diselamatkan, yang diambil dari komunitas yang lama, dimasukkan kepada komunitas gereja, kepada dirinya sendiri. Wah, itu momennya banyak di meja makan atau makan bersama. Saya berharap kita punya satu paradigma baru mengenai makan bersama, untuk mengembangkan sehati, sepikir, sejiwa, dan selanjutnya 5S. Katakan 5S melalui makan bersama. 2, 3. 5S melalui makan bersama. Jadi enak kan ya, saudara? Ya. Tapi kita perlu memahami firman Allah. Bahkan saya tambahkan satu lagi, ibadah Paskah Allah minta itu juga dalam prosesi makan bersama. Cara merayakan Paskah bagaimana? Makan roti yang tidak beragi selama 7 hari. Gak boleh ada ragi. Nah sekarang, pada hari ke-7, anak laki-laki harus tanya sama ayahnya, ya, kenapa kita melakukan hal ini? Maka ayah akan berkata begini, ada perintahnya. Keluaran 13 ayat 8, saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Pada hari itu harus kau beritahukan, hai para ayah, ini untuk para ayah, harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, supaya nanti anakmu laki-laki ajar yang sama kepada anak-anak laki-lakinya lagi. Ibadah ini, jadi makan roti tidak beragi adalah sebuah ibadah. Amin. Semua yang kita lakukan sesungguhnya punya nilai ibadah kepada Tuhan. Bekerja, ya saudaraku, siapa Adam ditempatkan untuk di Taman di Eden untuk mengusahakan taman itu. Kata mengusahakan to worship, saudaraku. Satu penyembahan, satu ibadah, satu pengabdian kepada Tuhan. Ibadah ini, makan roti tidak beragi, adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadi momen makan bersama adalah momen di mana orang tua bisa menceritakan apa yang telah Allah perbuat di dalam kehidupan keluarga itu. Sampai hari ini ternyata Tuhan dahsyat luar biasa. Amin. Ya, anaknya Pak Janus kemarin siapa, Chelsea. Ya, ketika papanya ditransfer 25 juta, kita ngobrol di meja makan. Chelsea bilang, kok bisa? Bukan dalam nada tidak percaya, tapi kok bisa ya? Tapi itulah. Saya bilang sama Chelsea perlu, anak-anak perlu, anak-anak kita melihat nyata perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Amin. Supaya sebagai generasi baru tidak seperti zaman sesudah Yosua, muncul generasi yang tidak mengenal Allah.
Sehingga Israel chaos terus. Kalau ada pemimpin baru baik, pemimpinnya hilang, nanti kacau lagi. Jadi hari ini bicara makan itu bicara tentang generasi yang baru juga. Haleluya. Jadi di meja makan cerita. Bahkan istri kemudian menanggapi, kami pun mengalami hal-hal mujizat-mujizat sebagai keluarga hamba Tuhan. Tapi bukan cuma keluarga hamba Tuhan, keluarga semua orang percaya. Beri tepuk tangan untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara, waktu bersama di dalam keluarga Allah mau pulihkan. Ada begitu banyak waktu bersama, tapi kita soroti soal makan bersama. Tuhan mau pulihkan karena waktu bersama itu sesuatu yang nanti akan ada waktu berkualitas. Allah sudah rancang itu. Misalnya ketika dia memerintahkan kepada Musa di dalam Ulangan 6 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Apa yang diperintahkan pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Waktu makan, waktu dalam perjalanan, apalagi saudara, waktu berbaring dan waktu tidur. Waktu berbaring dan tidur lagi. Saudara, waktu engkau bangun. Apa yang harus dibicarakan? Perintah itu, yaitu tentang mengasihi Allah. Katakan haleluya. Penting banget. Satu kali saya dengan cucu dalam perjalanan ini, pergi pelayanan ke Mentawai, dari Padang mau ke Mentawai naik Susi Air, pesawat yang kecil itu. Cucu saya ini baru waktu itu 10 tahun sudah. Ya, waduh, ini kalau naik pesawat itu, jangan-jangan dia takut nanti begini-begini karena sebab kalau bumping pesawat kecil itu ngeri banget, saudara. Tapi kalau cuaca baik ya oke punya. Nah, dalam perjalanan sebelum naik pesawat, saya bicara tentang keselamatan. Kalau terjadi apa-apa, anak itu juga sudah diselamatkan. Saya tanya nama cucu saya namanya Joa Wina. Joa, yakin bahwa engkau sudah percaya betul Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa dia harus mati untuk kita? Oh, dia cerita saudara, intinya dia tahu Yesus harus mati untuk menebus hutang dosa. Aku percaya. Jadi kita naik pesawat tenang. Kalau kenapa-kenapa sudah ada di dalam tangan Tuhan. Ini bicara kebenaran. Nah, sekarang bagaimana? Ngebut nih ya. Bagaimana memanfaatkan faedah makan bersama keluarga di rumah. Ini khususnya di rumah, boleh di restoran, tapi ini khususnya di rumah. Bapak Ibu tetapkan waktunya dan komit untuk melakukannya. Dari survei yang kami lakukan di jemaat, saudaraku, banyak yang tidak punya kebiasaan makan bersama. Ya, karena pekerjaan. Orang tuanya sibuk kerja, papanya, anaknya sibuk di sekolah. Pulangnya sendiri-sendiri, jamnya itu waktu makan, anak udah lapar, papanya belum pulang. Jadi anak makan duluan dan sebagainya. Ya, ibunya lagi sibuk ini dan itu. Kadang waktu pada pulang di rumah, semua sibuk dengan HP-nya. Makan bersama ditiadakan. Nah, jadi lakukan bersama di meja makan. Di jemaat kami ada yang tanya, Om, kalau nggak punya meja makan bagaimana, Om? Tapi saya percaya di sini semua punya meja makan ya. Ya saya bilang begini, kalau maaf ya banyak juga orang Batak di tempat kami. Biasanya di lantai, ya udah pakai lantai makan aja. Ya kan? Ya, kalau nggak ada lantai makan, pakai tikar makan. Pokoknya bisa bersama-sama, katakan haleluya. Mulailah dengan doa syukur untuk waktu bersama. Terima kasih Tuhan. Sudah waktu bersama ini susah hari-hari ini. Bahkan kalau ada di rumah pun, maaf ya
ya, yang anak-anak pegang HP punya rumah kamar sendiri dan sebagainya. Aduh, mau makan di HP gitu. Nah, pulang dari sini saya diminta ada satu pesan yang sifatnya praktis, yang praktikal, tapi sangat rohani, yaitu makan bersama. Next, sedikit lagi ya Bapak Ibu ya, saya buat kepala keluarga bisa gunakan waktu tersebut untuk bertanya tentang hal apa saja kepada anggota keluarga lainnya. Penting untuk mendengar sebelum berbicara. Ngobrol. Kalau Bapak Ibu tetapkan 1 kali dalam 1 minggu dan bisa konsisten, itu luar biasa. Amin. Mau praktek? Amin. Haleluya. Soal makan aja butuh bertobat. Makan bersama lebih lagi juga butuh pertobatan. Yang setuju katakan Amin. Bagaimana memanfaatkannya? Kalau anak-anak kita remaja bisa mulai dari hal-hal yang menjadi isu utama mereka, ya saudara. Jangan tanya gini, gimana udah bikin PR-nya atau belum? Itu sifatnya intimidatif gitu, saudara. Ya, jangan PR dulu. Masa nggak ada pertanyaan yang lain sih? Di mana temenmu yang itu, yang kamu pernah diantar pulang dan sebagainya? Gimana kabarnya? Wah, itu mau menarik buat anak-anak kita. Sepi banget nggak ada yang bilang. Bisa diakhiri dengan saling mendoakan secara singkat. Saya itu minta ada cucu saya, yang kadang-kadang nggak mau disuruh berdoa karena dia rasa opanya pendeta, opanya lebih jago doa. Namanya Dev, doa dong untuk makan, nggak mau. Doa untuk makan bersyukur, nggak mau. Kadang harus dilatih. Doain opa juga. Jadi di meja makan itu kita orang tua juga bisa didoakan oleh anak kita. Bukan cuma kita doakan mereka. Yang sini katakan amin. Ya, nah manfaatkan makan bersama untuk mengembangkan 5. Mengembangkan apa saudaraku? 5S berdasarkan kebenaran yang sudah kita terima. Beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Nah, terakhir ya, bagaimana memulainya? Bertobat dari menyia-nyiakan waktu bersama keluarga. Atas dasar apa orang tua tidak sediakan waktu untuk makan bersama dengan anak-anak? Atas dasar apa? Saudara punya alasan, wah pekerjaan atau apa? Saya banyak melakukan kesalahan di awal-awal hidup dan pelayanan saya. Dengan tidak sungguh-sungguh memperhatikan ini. Sekalipun kami sering makan bersama, tapi bukan sesuatu yang disengaja untuk bicara tentang kebenaran firman. Kadang memang baca Alkitab ya, Ibu Evita baca Alkitab, tapi tidak secara sengaja di-create untuk menyatakan satu hubungan, ada pemulihan di sana, ada anak-anak curhat sama kita. Nah, kamu lagi ngalamin apa? Itu lebih mudah, sebab sekarang saya mempraktekannya lebih mudah di meja makan. Haleluya. Beritahu sebelahnya, pulang dan ingat meja makan. Bereskan hubungan yang tidak baik di antara anggota keluarga. Ini bisa merusak jam makan bersama. Haleluya. Orang tua itu jangan berselisih di meja makan. Karena anak-anak kita tahu kalau papa mamanya berselisih. Bereskan dulu kalau suami istri berselisih dan mau makan bersama. Nanti anak merasa ini makan bersama kok papa mama berseteru. Nanti malah jadi tidak baik. Haleluya. Ya. Bereskan hubungan. Dan terakhir, sediakan waktu dan lakukan makan bersama keluarga. Sedikit saya tambahkan ya, contoh perkataan-perkataan untuk membuka percakapan di meja makan. Pertama, sapaan dan pujian. Nak, terima kasih ya kemarin kamu sudah bikin ini ya. Kamu buat kamar kamu bersih. Mama lihat keren banget. Makasih banyak. Disapa, dipuji. Anak remaja boleh juga dipuji.
kamu cantik. Supaya jangan cowok nanti yang memuji dia dan dia kelepek-kelepek. Amin. Perlu ya bapak-bapak, kemarin diajar peluk anakmu. Ya, papa sayang sama kamu. Ya, bahkan dating pertama itu sebetulnya sama papanya untuk anak perempuan. Haleluya. Nah, ini hal-hal kecil tapi sangat prinsipil, saudara. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu, saudara, apa yang membuat kamu senang hari ini? Soal PR, soal apa, lupakan dulu, saudara. Ya, nanti pasti PR-nya bakal dikerjakan. Ya, nah ini saya terilhami sama Pak Janus. Apa yang Papa Mama bisa bantu untuk kamu hari ini? Penting sekali. Penting nggak, saudara? Penting nggak? Penting nggak sih, saudara? Lebih keras kan, saudara? Penting nggak sih? Penting. Makan masa nggak penting sih, Pak? Ya. Bagaimana saat teduhmu hari ini? Kebenaran apa yang Tuhan singkapkan dari khotbah hari Minggu kemarin? Apa pendapatmu tentang iman Kristen? Apakah kamu yakin Yesus Kristus ada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia? Anak-anak SMA itu sekarang, ya anak-anak Kristen yang sekolah di negeri itu biasanya suka ditanya, emang Yesus Tuhan? Kenapa dia Tuhan? Kita orang tua tidak boleh bilang gini. Nanti tanya Om Teo saja. Tanya Pak Janus, sudah kapan sudah mau tanya? Sudah harus bisa menjelaskan kenapa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu harus bisa menjelaskan tentang Tritunggal secara sederhana. Kenapa anakmu 3 ya? Saudara harus perlengkapi anak. Supaya anak itu punya self confidence yang benar. Bahkan dia bisa bersaksi. Saya akhiri di sini. Tuhan berkati kita semua. Kita bangkit berdiri dan haleluya. Apakah kita siap untuk terus sehati lakukan 5S? Amin. Amin. Haleluya. Apa kita baca bersama-sama? Sebuah 3, sehati, sepikir, sejiwa, setujuan dalam satu. Tujuan kita adalah mengasihi Dia, melayani Dia, mengabdi kepada Dia, hidup di dalam misinya, dalam satu kasih-kasihnya Allah. Bangun keluarga kita sendiri. Saya berbicara kepada Pergam Sekina, tetapi perkeluarga. Kiranya ini dibawa pulang. Dipraktekkan sungguh-sungguh. Mungkin kelihatannya gampang, tapi ternyata tidak gampang. Nanti sharing kalau ada kesulitan-kesulitan. Supaya saling tolong menolong untuk mempraktekkan hal ini. Hadirat Kristus dalam waktu-waktu bersama keluarga. Secara khusus, waktu kita makan bersama. Katakan haleluya. Kita naikkan satu pujian. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Yang kita selalu siap untuk dilawat oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi aku dengan doa.
betul-betul dilakukan di dalam keluarga. Secara khusus adalah makan bersama. Berapa banyak di antara kita merasa Tuhan berbicara dalam hatinya, mau memperbaiki, mau dipulihkan waktu-waktu bersamanya dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua dengan anak-anak. Taruh tangan kanan ke Bapak Ibu semua. Adik-adikku juga ibadah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terpuji-puji nama. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau menolong kami, Roh Kudus. Lawati hati kami supaya siang hari ini kami dapat melihat betapa berharganya waktu-waktu bersama di dalam rumah kami bersama-sama dengan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Sampai engkau bergandeng dengan pasanganmu, engkau melihat kepada rencana Tuhan melalui waktu bersama di rumah, makan bersama, perjalanan bersama, tidur bersama, bangun bersama, bekerja bersama-sama. Semua kita lakukan di dalam hadirat Tuhan. Kita mengalami kebenaran di sana, mengalami kasih-Nya, mengalami kuasa-Nya yang mengubah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa biar kiranya satu kultur yang baru, makan bersama dirancang secara sengaja, dilakukan di dalam hadirat Tuhan, di dalam kasih satu dengan yang lain, di dalam rasa syukur dan penerimaan satu dengan yang lain. Pada waktu makan bersama, firman-Mu dinyatakan di sana sebagai satu nasihat, bukan menggurui, karena orang tua telah menghidupi kebenaran tersebut. Hamba berdoa biar itu menjadi kenyataan di dalam nama Yesus, di dalam pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, jamah setiap hati, setiap kami pasangan suami istri, bahkan ada yang ibu-ibu janda, mereka yang muda. Berkati mereka semua, berkati anak-anak kami, pemuda-pemudi, para teenager. Tuhan berkati biar kebenaran firman Allah ini Engkau akan terangkan lebih lagi dalam kehidupan mereka. Menjadi doa dan harapan hamba-Mu. Kebenaran ini sesuatu yang simpel yang Allah pakai untuk menyatakan siapa Allah itu melalui makan bersama di dalam hadirat daripada Tuhan. Boleh terjadi, ada pelgam sekina terjadi kepada setiap anggotanya, terjadi dalam kehidupan hamba-hamba-Mu dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur naikkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Percaya diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin.